عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك بتذكير الإسراء والمعراج سيدنا محمد المختار. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك لتذكير الحولية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني رحمه الله رحمة الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختار.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makanil mubarak bi tanfir Isra wal Mi'raj sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. والحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك لتذكير الحولية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني رحمه الله رحمة الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المختار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرر ويا أهل الباطل ويا أهل النور ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib, para syaraif, para tuan-tuan guru, maaf ulun kada menyambatakan ngaran yang biasa berataan, namun kada mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian. Terhormat Pak Wakil Bupati dari Kuala beserta seluruh para pejabat yang berhadir dalam kesempatan acara malam hari ini. Ampun maaf ulun kada menyambatakan ngaran dan pangkat yang sabarataan, namun kada mengurangi rasa hormat ulun lawan pian. Segenap para panitia yang ulun muliakan, yang telah berjuang memfasilitasi acara pada malam hari ini, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan sabarataan mendapat ridha Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini berkumpulan kita di sini untuk bersama-sama mengingati Nabi, untuk bersama-sama mendengarkan kisah Nabi yang berkaitan diantaranya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Walaupun kita sudah tak keluar daripada bulan Rajab, kada apa-apa. Hendak kisah Nabi itu pabila-pabila kada apa-apa. Boleh-boleh aja. Bahkan bagus. Di mana-mana kita mengisahkan Nabi disuruh. Pabila-pabila aja disuruh kita mengisahkan Nabi. Kada terbatas dengan waktu, kada terbatas dengan bulan-bulan tertentu. Pabila haja biar anak mengisahkan Rasulullah bagus benar. Menyakawa saban hari kisah Rasulullah aja. Menyakawa anak hendak boleh dikisahkan Rasulullah supaya tertanam di dalam hati inya dibujur-bujur para lawan Rasulullah. Itulah kebiasaan orang-orang di Terib, kebiasaan ulama-ulama Hadramaut. Mereka mengisahkan tentang Rasulullah kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak mereka tertancap kuat rasa cinta kepada Nabi. Makanya orang di Terim, orang di Hadramaut, belum tumbuh sisimot sudah rancak berdapat lawan Rasulullah. Karena memang dari hasil didikan mama abahnya. Ini biar pengaruh lingkungan itu paling cepat mempengaruhi. Kalau urusan yang lain-lain itu lambat mempengaruhi kepribadian seseorang. Yang paling cepat mempengaruhi itu faktor lingkungan. Bila kita berdiam di lingkungan orang saleh-salehah, insya Allah kita jadi orang saleh. Tapi bila kita berdiam di lingkungan yang salah-salahah, maka kita pun bacang jadi orang salah juga. Itu tuh makanya penting biar Nabi hendak bertajak rumah, hendak berdiam di mana penting kata Nabi. Ada hadis Nabi itu mukaannya ulun kata ingat, cuma sambungannya kayak ini qoblat dar aja Nabi.
Aljar qoblat dar. Ada lagi di muka aljar itu kalimatnya belum kada ingat. Aljar qoblat dar, tetangga dulu baru ulah rumah. Maksudnya bila hendak mulah rumah itu itihi lingkungan ini lah ditihi. Ini nah ada betajak di sini, siapa manusianya yang betajak. Kiraan perampok berada itu sama betajak. Itihi sebuah rumah ini siapa aja renang karing ini di pos sabu-sabu. Yang ini bos nguncang dadu, yang ini perampok, yang ini maling, yang ini lahong. Seorang nggak betajak di situ. Itu artinya hungang. Nah makanya perhatikan dulu, hendak betajak rumah itu cek lokasi lingkungan. Masuk pian ke perumahan mana misalnya dicek di sini siapa nomor dia di guru pula itu bagus lingkungan sini nah banyak tuan gurunya aku nggak betajak sini aja. Nah itu bagus. Ini kan ya kompleknya bos sabu, bos dadu, perampok, maling, lahong, apa tadi itu betajak di situlah. Nah itu mencari musibah caranya dia. Hanya faktor lingkungan diperhatikan. Anak-anak kita tuh paling cepat terpengaruh oleh lingkungan. Itulah pentingnya kita memilih lingkungan yang terbaik supaya anak-anak kita pun bisa menjadi anak-anak yang baik. Nah kita sudah tak keluar pada bulan Rajab, tapi kada apa-apa kita mengesahkan Isra Mi'raj dan itu kada dipermasalahkan. Sekaligus kita bertabaruk mengambil berkat dengan mahauli abad berusaha kumpul. Yang tentunya kita harap mudah-mudahan pandangan sidin lawan kita diberiakan sidin. Sidin ma'itihi menyorot lawan kita. Sehingga mudah-mudahan berkat pandangan abah guru kita berataan menjadi orang yang selamat dunia sampai akhir. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Kurangi efeknya. Jangan terlalu banyak efek. Ibu, kada tahu di efek. Apa batok akson kada tahu di efek. Tariya jadi tukang son. Bila ulun bicara mana kayak itu tuh ada mengomentari sound system. Jadi bila kada sesuai pakaian ulun atur. Ulun mahir kayak ini kan misalnya di settingnya kayak itu pas ulun pada itu kan. Sikit ya kurang itu. Sikit ya. Kawan antara ngiakan ya. Pulau banyak yang angkat. Gitu. Kedengar dia kan? Ini amunnya kedengar dia antara dua. Dan akademiknya nang dapat tali gapian membanang. Antara lalu dia. Dia manggap ini ada ya baik. Pesawat manggap kepala. Udah makin panggaya bang. Jangankan biar pewakil aja ulun gaya rajin. Ini nggak apa-apa. Maka akhir bergaya, orang panggaya tawid muda. Biar kira-kira nama nampak umur ulun ini berapa? Pak Tuhannya. Ada kawan juga kerja sama umurnya. Orang tuh pada 17 gitu. Ya kalau jujur bukan bilang. Berapa kira-kira Pak umur ulun? Berapa buat? 20 25 kayak orang malilang 25 istiqomah 30 35 jadi iya ulun perkenalan diri nah ulun lahir ulun lahir tahun 1992. Sudah ulun lahir tahun 1992 dan insyaallah sesuai dengan catatan KTP 23 Maret 1992. Berarti tahun ini umur ulun menurut penanggalan Masehi jumlahnya 30 tahun. Genap 30 tahun. Awak aja lagi nambahi saya. Anak. Kira
no gerak malah layau. Bila tak dengar nambah sekong tuh otaknya tuh bini lah. Orang nambah anak juga. Masalahnya ulun ke anak seikongannya hanya. Itu jadi anak kayak nambah. Cuma ulun itu mau ke anak. Ulun ke anak kiamat hari tahu lah. Nambah anak tuh bini ulun tuh mau ke anak. Ulun mana nam warai. Dari kisah Isra Mi'raj belum? Curhat apa dari kisah Isra Mi'rajnya belum itu apa? Kisah apa gitu? Jadi kan ada salahnya kita mengisahkan kisah Rasulullah kan ada salahnya. Nah hadirin sekalian, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menemukan berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil iktibar, yang bisa kita ambil pelajaran untuk kita. Di antaranya malam tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan memakai buruk, kemudian Nabi batamuan mencium bau harum. Nabi mencium raihatan thayyibah, bau yang sangat harum. Maka Nabi pun bertakun, "Mahada ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Bukan. Ma hadhihi raihah? Apa ini bau wahai malaikat Jibril? Nabi bertakun, Jibril menjawab. Ujar Jibril, "Hadhihi raihatu Masyiatah binti Fir'aun." Ini adalah bau harum Masyiatah anak Fir'aun. Maksud Masyiatah itu tukang sisir, tukang surui anak bibinian Fir'aun. Jadi Fir'aun itu saking sombongnya, inya ada diisi pembantu spesialis tukang surui. Ada kegawian lain kecuali menyurui anaknya Fir'aun. Saking sombongnya inya. Nah, spesial tukang surui, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Masyiatah itu lain ngaran, nyatakanlah lain ngaran. Masyiatah itu artinya tukang sisir, tukang surui anak Fir'aun. Ketika Sidin menyurui anak Fir'aun tadi, tiba-tiba surui tak gugur. Ngarannya surui tak gugur, lalu tak ucap dimuntah, refleks, takajud. Langsung takajud, babaya surui tak gugur, bismillah. Ta'isa Fir'aun. Itu ucapan Masyiatah. Dengan nama Allah celaka Fir'aun. Tak ucap dimontung, kada kerasaan, kada merasa. Nah kayak bibinian kita juga nih, rancak gigiran ke orang Banjarnya kan. Gigiran. Naudzubillah min dzalik bisi bini gigiran. Kadinya kawat takajud saya kira lah ya udah montong. Camuk bisi bini nang kene. Bahari biar ada kisah. Bahari, orang Bahari itu kan jembatan kan ada harap-harap kayak ini. Wah ini kan harap-harap jembatan wasi, jembatan baaspal. Ada oleh jembatan baaspal. Ini tangahannya toh baaspal. Nah, menjalan baaspal biasa juga, jembatan baaspal biasa juga. Cuma jalan karena baaspal masih banyak pang juga. Ulun medahkan jalan karena baaspal, kenapa gerak? Wakil tahu wae. Di mana perkara aspal Sidin tahu ya. Dan pian percaya aja lawan Sidin. Sidin sudah memprogramkan akan banyak jalan nampak aspal tahun-tahun ini. Insya Allah itu jar Sidin sudah insya Allah akan dimulai pelelangan. Jadi tender. Ulun ini nyambet warai ada pang tahu di tender. Siapa yang menang tender kayak itu kan. Nah itu sudah diadakan pelelangan, nama-nama sanggup menyahut. Insya Allah diproses jar Bapak secepatnya. Di mana-mana jalan nang Bina rakai itu lah, daerah Batula sini itu insya Allah berprogram. Insya Allah kira nyaman banget dari Anjir menuju ke Tamban, insya Allah nyaman. Jadi
Jika ada lagi guru yang Nur kasih tuh anjul. Nah, ini sudah dalam program Bapak. Jadi percaya aja biar insya Allah. Musidirnya pada mau bang di aspal. Cuma jalannya insya Allah mau aja di aspal kayak itu lah. Insya Allah biar tenang aja, tenang. Selama ada Bapak, tenang. Tenang aja biar. Selama ada ulun, kenapa tenang biar. Ulun kada bisa. Lain wewenang ulun gitu. Amun suruh baca doa, baca rapat tuh wewenang ulun gitu. Tapi mau urusan tanda tangan Pak Aspalan tuh lain ulun gitu. Urusan Pemkap, urusan Pemda itu urusannya. Dah dosa ngurusin itu ulun. Cuman talayau kisah jembatan tadi kan. Kita sampai. Jembatan Bahari itu pian paring haur paring tahu paring bu? Bambu. Nah jadi paring itu kan bersusun orang Bahari sabilah, 2 bilah, 3 bilah, 4 bilah diikat pakai tali diulah jembatan orang Bahari jembatan paring diorang. Maka itu tuh rancak pembunyi kariot bunyinya Bahari itu. Bila dijejak kreol jawa bunyi nyambini pangajutan orangnya maka gigiran pula baya manyu barang 2 laki bini nyambini tak ucap kreot ya pas tak ucap langsung ampun gua pacol di bawah tuh sungai ngarannya pacol di pahamannya laki berarti gugur ke sungai kabalujurun benar tapalaki nusia nang bungul pintar nyalaki bungul-bungulan yang bini gigiran naudzubillah min dzalik langsung pian nyalaki bacul tajud ke sungai menyala maharna sampai mata hebang kada debat iya yang bini malihatakan bungul bener apa maksud menyuruh laki menyala kayak itu dalam hatinya bini biar lakiku mencari ikmal larang aku 2 hari parai kan kepala boleh jadi bini juga sampai di rumah laki ini abang mata menyelap kada tahabat masam muhasidin merangut muhasidin kenapa bang jadi bini yang terlalu banyak awak boleh kada nyaman pikiran apa kan iya kada nyaman aja mengkumpang hilang kemana-mana sok pedang mengubah apa salah anak halus paham nggak? Pak anak paham campoham nah juga ada yang bini bila hendak tertawa beguleng ke belakang tertawa yang bini supaya kada ketahuannya lagi semua yang bini bisa lagi ada akhirnya sudah 2 hari maras juga yang bini rupanya lah sekira laki ini bahagia yang bini hari itu berputuan diambil orang Bahari lain kayak ambil beton kayak ini itu ambil kayu nang lantai jarang-jarang lantainya jarang-jarang hari itu yang bini beristilah berputuan menggugurkan suroi ke perumahan tak gugur suroi abahnya kawakan jatuhkan suroi hei johat jelah istilah yang bini berbilang kau ambil beristilah maka kalau jujuran benar biar yang bini ini kada bisa lawan istilah berbilang kau di mana dia nyalaki aku nyurong sorong sini sorong saya menyurong meninggal ke atas alhamdulillah gila ini datang umur dari juara laki kayak itu banyak ajar apabila itu datang aja karena ini miliknya datang di rumah ke sembian itu kisah Bahari nyalaki bungul pintar nyambi di gigiran jok tamburannya cuma tuh kisah aja lah pian percaya tapi ada hikmah di balik itu apa hikmahnya yo mun kawa hidup tuh jangan gigiran itu hikmahnya
Apa ya, mun gigiran tuh kalau nang kandangan langsung percaya itu no bahayanya. Nah kayak kisah tadi itu nanti ambil itu jadi sarinya. Nang kisahnya tuh jangan dibuat dalam otak. Kisah hubungan gitu. Kisahnya hubungan itu gurunya berarti nak mengisahkan Allah yang berbeda. Ya serbungku lagi juga. Tapi alhamdulillah dia percaya aja lah hubungan. Allah. Jadi pas takajud Masyidah tak ucap Bismillah ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah celaka Fir'aun. Langsung anaknya Fir'aun berucap jar anak Fir'aun, adakah lagi Tuhan lain pada Abah? Jar Masyidah, ada nakai Abahmu itu lain Tuhan. Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Awas pian, bila kada madahkan Abahku Tuhan, kau laporkan lawan Abah. Laporkan dia Masyidah. Siapa Tuhan? Abahmu lain Tuhan. Tuhanku adalah Allah. Aku ada takutan dengan Fir'aun. Asli biar kau laporkan. Dasar dilaporkannya. Bah, itu nah Masyidah, tukang sisir ulun, madahkan pian lain Tuhan. Je Fir'aun wani macam-macam. Panggil. Dipanggil Masyidah. Sakaluargaan tuh dipanggil pian. Lakinya Masyidah lawan dua anak laki-laki Masyidah. Ada nanta ganal, ada masih di kindungan rahatan menyusu lawan Masyidah. Dipanggil berataan. Masyidah, apakah ada Tuhan selain aku? Jawaban Masyidah, Rabbi wa Rabbuk Allah. Jawaban Masyidah, Tuhanku dan Tuhanmu wahai Fir'aun adalah Allah. Pian lain Tuhan. Apa aja Fir'aun? Pian lain Tuhan. Rabbi wa Rabbuk Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Sekali lagi Fir'aun, aku memberi tawaran. Ikam hakonkah berbulik ke agama asal? Ikam padahkan aku jadi Tuhan, jangan padahkan Allah jadi Tuhan. Kada ya Masyidah, Tuhanku adalah Allah, Tuhanmu pun adalah Allah. Awas biar bila menyambat, biar kami hukum. Silahkan ya Masyidah, kami kada takutan. Saking kuatnya iman Masyidah itulah. Prajurit jarang kawah. Kawahnya tuh terbuat dari tembaga, min nuhas, dari tembaga. Kawah tembaga lakas panas, dibuat di banyu menggelegok. Lakinya Masyidah, ikam siap kada padahkan aku Tuhan? Kada, Tuhanku tetap Allah. Ditibai ke dalam kawah, kesingkalok, mati, disyahid. Anaknya pulang, nanta ganal, ditibai juga, mati. Tinggal Masyidah berdua beranak. Masyidah, ikam sudah melihat laki dan anak ikam kayak itu. Apakah ikam mau nasib sama seperti itu? Jawaban Masyidah dalam hati nih, bingung nama aku nih. Tajun nah halus nama nyusuli bari baras. Ada tajun iman taruhannya. Sekalinya anak ucap, ma tajun qai wala tataqasi. Tajun mai, jangan takutan, pian berada di jalan yang benar. Anak yang belum waktunya berpandir tiba-tiba bisa berpandir. Aneh pian. Maka dengan keyakinan itu Masyidah langsung siap untuk dilempar. Ditimbai juga, akhirnya mati syahid satu keluarga. Bau inilah yang dicium oleh Nabi Muhammad saat beliau Isra Mi'raj. Apa pelajaran dari kisah itu? Itu kisah orang mempertahankan keimanan. Zaman Rasulullah, orang-orang bahari awal-awal memeluk agama Islam, berat pian perjuangannya. Selalu ditindas. Nang mana mau umpati Nabi Muhammad disambati, nang mana mau umpati Nabi Muhammad disakiti, nang mana mau umpati Nabi Muhammad diboikot, macam-macam. Itu zaman awal-awal Islam hanya disebarkan oleh Nabi kita. Banyak kaum muslimin, khususan as-sabiqun al-awwalun, mereka-mereka yang pertama memeluk agama Islam, itu bubuhan sini derajat ditindas. Di antaranya ada keluarga Yasir. Yasir itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, akhirnya ketahuan patuan. Patuanannya tahu bahwa Yasir masuk Islam. Disiksa Yasir, tahu biar siksaannya. Batisnya Yasir dijarat sabalah pakai tali, ditarik oleh kuda. Sebelahnya lagi dijarat pakai tali, ditarik oleh kuda yang satu. Kuda tadi disuruh buka belain arah. Bayangkan batis ditali sabalah menyebelah, dua ikung kuda bacang menarik berlainan arah. Yasir
Mau kada ikam menuhankan Lata zamana Hubal? Jawab Yasir, kada, Tuhanku tetap Allah, Nabiku Nabi Muhammad. Dung ditapak orang kuda, buka kuda, set, rapid awaknya Yasir. Bisa biar bayangkan perjuangan sahabat Bahari. Sudah melihat Yasir mati syahid, Bini Sidin pulang. Bini Sidin nang dihantam. Sumayyah, ikam handakkah kayak laki ikam? Jawaban Sumayyah, aku gak ada takutan. Yang penting aku tetap beriman lawan Allah, beriman lawan Nabi Muhammad. Apapun risikonya aku gak ada takutan. Akhirnya Sumayyah dirabahkan, dihantam, ditombak di kemaluannya, tumbus mulai muka sampai belakang. Dicatat dalam sejarah Islam, perempuan pertama mati syahid dalam Islam Sumayyah bininya Yasir. Anaknya bayang melihat abah dan umahnya disiksa, mulai goyah hatinya. Namanya Ammar. Si Ammar waktu melihat mama abahnya disiksa, Ammar, hendak ikam kayak mama abah ikam nasib? Jawaban Ammar, kada. Ulun siap mau patibuhan biar. Muntungnya, tapi hatinya, ya Allah, ampuni dosaku. Aku tetap menuhankan biar. Aku tetap bernabi lawan Nabi Muhammad. Tapi muntung berucap, ulun ombat bubuhan biar. Selamat si Ammar, langsung buka ke rumah Rasulullah, tiba selamat. Ya Rasulullah, apakah ulun murtad? Apakah ulun keluar dari agama Islam? Apa gerak dia Nabi? Ulun terpaksa mengucapkan kata-kata mengumpati bubuhannya karena ulun berharap supaya selamat. Karena ulun melihat mama dan abah kena siksa. Apa jawaban Nabi? Hati ikam kayak apa? Hati ulun tetap menuhankan Allah dan madahkan biar jadi Nabi dan Rasul. Jawaban Nabi, ikam tetap Islam. Karena ikam berucap itu terpaksa. Orang terpaksa ada hukumnya. Terpaksa dalam Islam, terpaksa atau dipaksa, kan ada hukumnya. Ada hukumnya, artinya dimaafkan. Biar nerahatan puasa, dijarak kawan tangan lawan betis. Dijarak kawan ditihang kayak ini nah. Begagayaan cuma bujuran dijarak. Tangan dijarak, betis dijarak. Sekalinya sumpah kawan wadai kamu tong. Maka hari siang nih. Hari siang menyimbah pakai tangan berjarak. Hendak meninjak pakai betis berjarak kayak apa namanya menyimbah. Tuh. Kawan menyuapi wadai. Rudahi dulu kayak itu kan. Tatap disumpalinya. Sudah ada kada ditagok awak tolangan. Tagok jakawan. Tagok kayak dah. Tagok. Akhirnya sudah ditagok hanya lapas kawan ini betul jakawan. Betul lah itu lah. Kada betul parut kanyang betul. Tapi itu memang dipaksa. Itu judulnya dipaksa. Mungkin itu dulu yang aku kerja sama ya. Kerja sama lain urusan. Itu sudah ada niat terdahulu, udah waspadalah. Itu sudah ada niat terdahulu gitu. Kalau dimaklum. Begini kisah dasar bujur-bujur dipaksa. Sama bibi yang diperkaos. Mai gue paham ya dia. Binian atau diperkaos berdosa lainnya. Berdosa lah bibinian nang diperkaos loh. Inya kada berdosa, kenapa inya dipaksa? Inya kada dah hendak pang nang kakak itu cuma ditangkap orang, malah bang merah lagi dipaksa dah. Kayak apa? Dalam hatinya muar banget lawan gawian nang itu. Itulah yang bisa mengakibatkan trauma berkepanjangan. Makanya bu ibu keluar rumah tuh hati-hati. Islam memerintahkan Islam memerintahkan untuk menutup aurat, bukan untuk menyakiti dia. Tapi Islam memerintahkan menutup aurat untuk menyelamatkan dia. Yudnina alaihinna jalabibihin. Kerudung itu diulurkan sampai ke bawah dada supaya orang kada melihat perhiasan-perhiasan pian yang mencolok itu. Perhiasan yang di awak maupun yang mendatang. Ini kada keluar rumah la ilaha illallah. Wah, keluar rumah. Bagi satu bang deh. Pokoknya kucing yang kada beliur kita liur. Apalagi kucing yang sudah garong kada dulu. Jadi salah siapa bu? Salah siapa yuk? Itu salah lalakian guru aja. Imannya nak kada kuat bu, paham bu.
Paham, lelakian tuh memang kayak itu. Dan kami laki-laki ini paling menyerah bila melihat bibini. Pian harus paham itu bu ibu. Maka dari itu pian, kalau kadang hendak dimacam-macami orang, pian betutup. Pian betutup itu lebih selamat. Sedangkan membetutup itu tidak. Selalu kan kucing garong. Betutup maksudnya betutup alang-alang. Membetutup bujur-bujur itu insya Allah kada pak. Kadang-kadang pulang bibini ini betutup tapi memberi kepingin. Kedua. Betutup tapi beri kepingin. Maksudnya beri kepingin itu kayak apa? Kemudian memberi isyarat kayak itu nah. Orangnya betutup pak, bagus pakaian tapi beri isyarat model kayak yang kayak beli. Model kayak dirawal lelakian tuh model kayak tanggap banget kayak itu. Bila di papan diri itu model kayak melawati banget kayak itu. Nah. Jadi akhirnya keluarlah yang itulah nah itu paham dia biar lah itu. Dah lebih selamat biar bertutup kemana-mana jangan sorangan harus berkawan hari malam jangan keluar lagi kecuali memang ada perlu yang kalau kada dan keluarnya pun ibarat keluar wajib dikawani ini kada awak sorangan bisa pindah motor boleh jam 2 awak bibini bapak jam 2 boleh apa? Awak bibini, masuk angin. Maka masuk anginnya biar berbahaya. Kan angin nambah wisang itu tahu berbahaya dia. Jaga gembangan 9 bulan Maret tahulah ya mau baca. Nah, kayak bisul di batis nyaman sehari 2 hari bangga asal ada butuhnya itu jumol. Mau nangis tuh karena 9 bulan kan mau baca. Naudzubillah min dzalik. Bu, perhatikan anak pian, Pak, perhatikan anak pian. Malam Ahad hilangan di rumah beradaan. Manaan? Hilangan malam Ahad, malam Mingguan aja. Pokoknya rame di mana-mana kata kumpulan. Anak pian perhatikan. Anak orang tanggung jawab orang. Anak pian, nah ianya dulu. Kita mau anak orang dahulu diperhatikan anak pian kan dah lu betul buat minta. Aku yang penting anak orang selamat ya anakku baik tahu aja. Nah, alahan berulang itu. Anak seorang diperhatikan dulu lah. Hanya banyak manusia dibaik mencari hayam. Abut bila hayam hilang. Abut mana hayamku, mana hayamku, mana hayamku, mana itikku. Abut sudah anak tanggung orang dede ya abut. Ini tuh lakukan pacarannya tadi. Tuh hilang yang itu tuh. Nah wajib dicariin mestinya. Inilah zaman sudah tak pulang balik ya. Inilah zaman rusak. Kita melihat anak ditanggung ada mahram tuh himung-himung aja. Ini wajib ini direnovasi ya apa bahasanya itu diperbaiki. Pemikiran-pemikiran semacam ini diperbaiki. Jangan sampai anak pian hakun ditanggung-tanggung orang tuh nah. Wajib diperbaiki pian. Pola pikir masyarakat ini wajib memikirkan yang sesuai aturan agama. Kita melihat orang berpacaran mengangkut-angkut ke situ kamari kan ada tumbur. Ada lah nang tumburnya, melihat ada yang beragam tengah timbul. Ada nang tumbur. Tapi bila sudah tak dengar orang begini dua, iya sudah kikir di kampung. Bingung masyarakat nih. Ini perlu perwakilan kita cuci otak masyarakat nih supaya pemikiran itu berubah. Ini melihat mahram rana-rana aja. Sudah orang begini dua halal loh pak. Nikah ada wali, ada saksi, ada mahar, ada mempelai laki-laki lebih bini tumbur. Umur banget jasa kalau untuk begini dua. Tuh orang pacaran satu yokat begigir. Aneh otak masyarakatnya aneh. Apalagi sudah tuan guru begini dua. Gigir alam. Benar. Gigir alam pian. Iya ada guru metode besar guru lanji ya. Oh, lanji orang lawan bini wajar. Pian gin lanji lawan laki. Ada lanji mau enak. Kayak Pak, padahkan tuan guru bini dua lanji. Kan ada lanji orang halal ya Pak. Tumbur, kikir. Aneh dia orang aneh ya. Aneh pikiran. Sebut saja tuan guru yang sudah jadi selebritis. Terkenal dulu Sidin. Waktu Sidin berbini seikong, nih apa bahasa pamornya tuh lain pada pamor itu apa yang melejit naik ya. Popularitasnya, langsung popularitas Sidin naik. Waktu bini seikong,
Dang habar di TV sidin kawin lagi. Oh masing-masing menyambati. Nah ini macam-macam disambati. Akhirnya redup sidin. Redup sampai beberapa tahun sidin pajah. Hanya sidin kawan naik pulang bahasa. Aneh juga ya. Aneh, kau pikirkan dulu. Saking anehnya kayak itu kan. Jadi kan lagu sidin terkenal dulu, jagalah hati. Itu kan, lagi sidin terkenal. Sekalinya ada yang mempelintir lagu itu jar kada lagi, jagalah hati, jagalah butuh. Kepala orang menyebut Tuan Guru. Ada orang menyebut tahu kan? Sidin Tuan Guru, ngomongnya jurang. Sidin nikah loh, bahkan apa disambati? Salahkah orang berbini dua itu salah? Bo. Bo, salahkah orang berbini dua itu salah? Istighfar bu, berarti biar dia perlu diruqyah bu. Istighfar, astagfirullah bu, permisi balah. Bu, salahkah orang berbini dua? Kalau bang diparaki ini mau ubah jawaban, apa banget lagi? Pak, salahlah lelakian berbini dua pak. Pak inilah. Sejujurnya belum kesini para kipas angin. Karena di atas kurang tinggi. Salah le, orang berbini dua le. Bu, sekarang belum bertakon mampir. Nang menyuruh kawin lebih pada seikong itu siapa? Bu, pian pernah ada baca Quran? Dalam surah An-Nisa, Allah secara gamblang menyebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Quran loh, Bu. Quran. Apanya dimati? Mati laki tadi bahaya. Dengarin dulu, kenapa lo protes? Dengarin dulu. Ujar Allah, nikahilah bibinian itu 2, 3, 4. Quran bu. Biar kada percaya ambil Qurannya belum buka kan. Tapi dengarin dulu, protes saja terus. Tapi ujar Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Amun ikam takutan kada adil cukup seekor. Ya. Bo ujar Allah kalau takutan kada. Ulun balik pertanyaannya. Kalau adil bang, tetap kada lah. Iya Pak Isa. Bu, dengarkan penjelasan dulu. Rumah diulahkan sebuting seorang. Kalkulasi harganya sama pada 200 juta. Bini tuha 200 juta, bini anom 200 juta. Adil kada? Dengarin dulu. Itulah secara akal adil kada itu? Adil. Bini tuha ditukarkan si sesa, bini anom ditukarkan si sesa. Pada sisanya, bujur si sesa ini satu setnya 5 juta. Bini tuha pakai baju 5 juta, bini anom pakai baju 5 juta. Adil kada? Adil. Imbah itu kosmetik ditukarkan. Bini tuha mahir pakai produk Wardah. Dari kukurnya, pelembabnya, tulis kaningnya, celak matanya, ginjunya, semuanya produk Wardah. Oke, ujar bini anom, maaf, ulun Wardah kada bisa. Ulun kada cocok karena ulun mahir makai sari ayu martati lahar. Oke lah, kita tukarakan. Urusan harga beda dikit tetap adil. Kenapa? Urusan wajah itu sensitif. Jangan sampai
bini tuha mahir pakai sari ayu dipaksa pakai wardah, bisa hancur muhanya. Itu kan, jadi adil karena urusan wajah ini sensitif. Seminggu ada 7 hari. 3 hari wadah bini tuha, 3 hari wadah bini anom, sama laman lawan kaum. Adil. Adil loh. Atau 3,5 lah sudah gitu nah. Sudah adil. Rasa cinta sama. Rasa sayang sama. Dibarii sama. Tapi itu urusan belakang lah. Masalah sekali 2 kali itu tergantung posisi lapangan masing-masing. Bini tuha tak banyak diberi duit karena anaknya banyak. Bini anom tak dikit diberi duit karena anaknya sedikit. Adil itu. Nah, semuanya adil bu. Ulun betapa non pian. Kalau ada laki-laki seperti itu, maukah pian dimadu? Ya Allah. Istighfar bu. Istighfar bu. Di mana-mana ulun nyampaikan gini jawabannya sama kada. Jadi apa gunanya ulun panjang lebar menyampaikan itu? Kalau kesimpulannya tetap kada. Ulun kira tuh dijelaskan panjang lebar adalah yang hatinya terbuka kayak itu. Ini jawabannya ternyata aduh semangat benar nyabat ada. Parah bibinian. Tetap kuat pendirian pula. Artinya sekali satu tetap. Ulun coba namun dipikir pertanyaan yang lain. Andaikan misalnya ditawarkan lawan pian, lebih baik pian kah bu mati berdahulu atau laki pian? Ulun ulang pertanyaannya. Lebih baik laki kah mati berdahulu, bini kah mati berdahulu? Anda lagi ya, biar anak tak tak bini. Tarik dia kesimpulan, apa pahamannya? Bibinian tuh hendak menang sorangan. Tarik kesimpulan, wanita selalu benar. Yang ada mau disalahkan. Itu buktinya di jalan raya. Mari kita ke sebelah kiri, orangnya ke kanan. Binian yang rancak itu. Rancak kurang di sepeda motor. Nah, turun pada sepeda motor. Nah, kaca pinggang. Paman, ada melihat kabian nang salah pian cilai kan apa beri tanda ke kiri pian ke kanan ikam bijaknya binian toh jauh di binian nih kalau pasti kita nang salah dan di judulnya wanita selalu benar. Itu tuh kan watak hodepin wataknya takune baik laki mati berdahulu pada bini laki nih jadi Bo, alasan pian jadi bagus laki mati berdahulu apa? Di antara jawaban bibinian pasti kayaknya ulun guru lebih senang melihat dia tertimbun tanah ketimbang bersanding dengan orang lain. Aspeda otak itu. Itu ngarannya cemburu sampai ke alam barzakh. Duh, binian. Boleh jual di lawan di binian. Nah itu tuh bang saudara. Bu, sebujurnya kalau pian hendak memikirkan lebih bagus bini mati berdahulu pada laki. Ada payu tanganku. Sebujurnya Bu Ella menyepian hendak meneliti lebih bagus pian mati berdahulu pada laki. Apa? Udah ngeri dulu. Tahu lah pian alasannya. Amun pian mati berdahulu kan laki pian masih sehat, lalu pian garing kayak itu. Parahatan garing pian berucap abahnya ulun minta rela lawan pian karena mulai kawin rancak salah lawan pian. Sebenarnya dia laki. Kau tuh mulai kawin sampai wah ini nyakiti hatiku.
Iya, banyak ulun sadar aja, tapi ulun minta rela lah hari ini tolong perasaan ulun Israel para benar sudah. Apa jawaban lakinya? Ulun ridho lawan biar rumahnya ay dunia akhirat. Hari ini pun biar hendak kulit ulun ikhlas. Ucapan itu gue biarpun sakit tapi jadi tiket surga kesampian. Ketika laki mengucapkan aku ridho lawan ika namanya tiket surga biar sudah dapat. Nah, lawang surga berbukaan. Si bibi ini pilih kamu nak masuk surga nang mana? Itu untungnya bu orang mati kadang dulu kada laki. Untung. Mau bu ibu? Oh, surga loh bu. Masa kada mau? Surga, iming-imingnya surga, masa pian kada mau? Jadi bang maunya pian apa? Sudah dipadahi dapat surga tetap kada mau. Maunya pian itu apa? Beibai, mati long laki. Amun beibai itu ya narik diranjah motor traktor aja. Dua laki bini mati beibai. Nauzubillahi min dzalik. Dan kada. Oh, bagus pian mati berdahulu tadi. Nyaman pian masuk. Ulun pernah mendengar tuan guru berkisah bila laki tujar mati bini, balum bini manya ratus kawin kayaknya. Kawa tuh 3 hari bah bini mati kawin. Itu tak hubung fadilatnya. Pian dalam kubur tambah nyaman, tahulah. Berkat laki pian lakas begini, tambah nyaman. Han kayak itu orang. Ini kada hendak mati mau ucapi laki. Ubahnya satu pesanku jangan lupa. Ulun ini merasa Israel sudah parah. Cuma ulun berpesan ingat akan aku kada rela bila pian kawin basah. Itu liwar tuh cemburu kada berempuk. Sudah mati tuh mati ya lagi jangan berpikiran laki apa? Macam abinian. Ada nama ancam biar aku dibilawan mimpian belaki malamnya aku datangi. Tuhannya berarti jadi hantu. Bu, sadar kabian bu. Jangan terlalu manimburu. Sesadarnya aja bang. Kayak itu bang lah sudah. Jadi ada juga anak binian ulun tahu deh ini, bu, biar kada setujukah kalau orang berpoligami? Maaf guru, ulun kadanya kada setuju. Setuju aja guru berpoligami, tapi bukan untuk suami ulun. Itu judulnya tetap kada setuju. Cuman bahasanya lemah lembut. Jadi orang pintar juga. Intinya lelaki anak kita nih pada kawan teman ya. Kecuali pin harat amalan yang sampai bini membiniakan. Nah itu tuh harat banget amalannya tuh. Berdua ulun ada bisi paguruan bini sidin menyuruh ke bini. Kenapa alasannya? Bini sidin tamimpi Rasulullah, bayat tamimpi Rasulullah, jar Rasulullah, wahai fulan bin fulan, fulanah binti fulan, kawinakan laki ikam lawan si anu. Rasulullah nyuruh dalam mimpi. Setiap mimpi bertemu Nabi pasti bujur. Maka bangun daripada guring sini langsung ucap, yang ulun diamanahi Nabi di dalam mimpi. Memang itu berat. Ulun sebujurnya kadang lepas. Sambil nangis, bujur. Nangis si bibi tadi. Tapi karena ini perintah Rasulullah, ulun mau kada mau melepas pian untuk begini bahasa, menambahi bini lagi. Ulun bini pertama, pian cari bini yang kedua. Maka sudah ditunjukkan Nabi tuh orangnya nang itu calon bini laki kau. Ada pian salah satu perguruan kita nama macam itu. Jadi saat ini bini sini 2. Nah bini yang kedua itu ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Nah berdoa ya kita lelakian naik. Mudahan bini kita didatangi Rasulullah.
itu bener. Kadang lagi dah harapan lain kan juga itu. Pokoknya di biniannya ke aras. Amun Rasulullah nama nyuruh tidak kada bawa ahai lagi. Pokoknya je Nabi itu nah surga sudah siap bisa dikam. Kamu suruh laki ikam nyaman, laki ikam nyaman, saraba nyaman, dunia akhirat selamat. Bah musawat kada hakon juga bibini katulahan mun Nabi biar. Hakon gua biar katulahan mun Nabi. Nah, ada abang kalah. Udah kan biar tak mimpi itu lah. Kayak apa bibinian ni? Paling benar diberi paham paham. Ini kisah kita ni kemana jadi lagi? Jauhnya. Tak sangat benar. Yang 11 kali lewat dah 12 kali. Pilihan lain. Kejujuran dah 12 kali. Belum tahlil lagi. Belum baca doa awal. Belum lagi baca doa salaman. Belum tulak bala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Angka itu tuh pembulah. Cuman gue ini banyak lelakian mati terdahulu pada bulan binian. Alasannya diantaranya kenapa lelakian banyak hendak umur oleh karena rancak dimamai bini. Nah, biar kita baca ya lah. Ada guru aja orang mati itu lantaran habis umur bujur. Itu pandir hakikat, pandir tauhid. Salah satu faktor penyebab umur hendak karena rancak dimamai. Gara-gara dimamai jadi pikiran menumpuk, drop, garing, mati. Nah makanya Bu Ibu, kalau pian hendak laki biar lakas mati, mohon dimamai tiap hari. Hakon pian manggawing itu ungam. Kan bulan benar jadi bibini nang itu. Jangan dimamai gue laki itu, jangan dimamai, kasihan ini. Biar disayangi, laki itu dilayani. Tugas pian tuh gue melayani laki. Bila sudah laki ujab qabil tuh nikah, itu tanggung jawab ada di laki. Tugas pian melayaninya aja. Layani, ciptakan suasana rumah tangga kayak apa supaya nyaman. Itu tugas pian. Kayak itu tuh. Jangan sampai pian maulah macam-macam nang kada nyaman di rumah tangga. Laki dimamai, tulak begawi kada bisa diantar. Kasihan dia. Aku tulaklah dia bini, tulak ha. Kunci aja di situ aja. Ancing lawang sorangan situ aja. Kayak itulah jadi bini yang baik. Coba jadi bini yang baik, diperhatikanlah itu diantar. Berangkatlah saya. Hati-hati di jalan. Tulakan laki itu. Pegangan abahnya lah di jalan. Hati-hati dia menghabis bensin muka. Itu orang lawan laki itu didoakan mudah-mudahannya selamat. Boleh laki pada rumah jangan sampai menyambut laki bagacak pinggang. Menyambut laki mah apa artinya laki pindah apel siaga satu jadi muka. Nah langsung mengawal setoran. Itulah bini nasoleha. Jangan pakai itu. Ku tak mengharapkan oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap di dalam kesetiaan. Oh, tidak orang disawer. 50 saya kok buat 100 kan menyawer kan kepala itu 5 juta aku mau beli duit larang nah kan umumnya sisa kan laki itu bini itu kada mengharap oleh-oleh emas permata uang ku kada mengharap nang penting pian datang tetap dalam kesetiaan kada gua bini disambut di muharram lawang kan kayak itu jadi bini solehah. Duduk kakak laki dulu tenang minyak ranai sudah damai hanya biar bertakun kayak apa digawian tadi kayak apa biar begawi biar anak minum napa tiha kubia susu bisa
Kemana nanda? Aku dinya lagi susu isa aja. Iya nyalaki cari buang terus. Dasar logat sih dia itu kayak Fatihah aja. Bahasa kita tehkah, kupikah, kan gitu kupikah, no. Kupikah, susu iskah. Cuma bahasa bulan sidin, liha aja kupiah, susu isa. Aku tidak lagi susu isa aja. Aku pulang ini kan, la ilaha kan gitu Bu, lawan laki itu jangan dimamai, nya kasihan. Kami dimamai gue, kami bisa rasa juga. Kami sakit juga dimamai lah. Dan jangan kira laki-laki jarang mengeluarkan air mata kalian anggap bahagia. Jangan kalian berpikir semacam itu. Tapi kami tidak mengeluarkan air mata karena kami memang sanggup menahannya. Tapi ketahuilah wahai ibu-ibu, kami pun sakit nyentuh di sini. Berlalu. Sama berdua. Bicara mampu. La ilaha illallah. Jangan dimamai pula lagi, jangan dimamai. Ciptakan suasana rumah tangga yang damai, yang tentram, yang tenang. Itu kita di rumah tangga. Dalam rumah tangga ciptakanlah supaya tercipta, artinya laki butuh bini, bini butuh laki. Orang bahasa Indonesia butuh itu artinya perlu. Kalau paham lalu kira-kira butuh itu nama gerak. Kayaknya lain, bahasa Indonesia itu lain. Laki memerlukan bini, bini memerlukan laki, saling perlu memerlukan. Oh ya kayak itu leh. Tadi membutuhkan kayak itu leh. Nah, itu memang dalam rumah tangga itu harus kayak itu. Bini menyamani laki, laki menyamani bini, supaya sama-sama pada merasa kan kayak itu. Kenapa tahu? Mendasar nyaman, jangan dikulip-kulip. Bini menyamani laki, laki menyamani bini. Nah makanya lalakiannya, jadi lalakian tuh ciptakanlah suasana supaya bini biar kenyamanan. Jangan sampai jadi lalaki menyerah di tengah lapangan. Yalah, awak nama mulai, awak nama ampihi sama sekali gitu orang. Cuma ampihnya lalakian sesudah bini habis nyaman. Nyara ampeh, nyaman akan bini, nyara seorang ampeh gitu orang. Nah ini jadi lalaki parai lalu pujak-pujak apa kayak itu berbaik pujak-pujak ramai sampai bini betakon sudah lah. Ini bu lanjut kan tahulah wajib dipikirkan ini untuk romantisme rumah tangga kan sampai bini betakon udah lah. Maka bila sudah ditakon sudah jadinya laki boleh kita kan nyaman kah ini bini jawab nyaman tapak sabu. Makanya jadilah laki itu pantang menyerah sebelum bini menyerah. Itu orang jadi laki. Jadi bini pulang, jangan bina membetang. Artinya membetang. Nah, membetang. Oh, kada singgirakan. Itu membetang ngarannya. Orang jadi bini itu adakan perlawanan. Barang sama lawan aja. Kayak apa kebutuhannya dilawan. Dilawan gitu lah, gaya apakah dipakai? Gaya swimming pool misalnya, apa itu mah? Barang aja gaya nang ulat melatik apa? Yang penting melawan gue. Itu tinggi. Paham gak Bapak? Paham gak ada kak? Paham diamalkan tau lah.
ini kada laki hanya menggawin umak lah dinya laki ayo karena haram biar kayak itu samalaman biar bila laki hendak biar kada bari samalaman dilaknat malaikat umur aja malaikat bibina dalam barilah dari ujung kepala sampai ujung betis pian to ampun laki ampun guru aja lain ampun laki mulai kepala sampai betis ampun laki makanya pian kada bulit musalawar jaga-jaga kalau kau laki mega tanah tasalah jangan nilai pandiran ni cuma patut dipikirkan awak sudah balaki itu apa bela salawat lain nang kada balaki nah itu wajib bisit itu mana sudah balaki ini namanya apa nah itu tak halal nah dah kembali dengan kisah itu jauh lah jawabnya kok. Jadi pada intinya Nabi waktu Isra Mi'raj tercium bau harum yang sangat kuat karena mempertahankan keimanan itu tadi. Kemana lima kawan jauh di situ tadi? Masih jauh kan? Banyak jauhnya tuh. Kisah Suroi dan gua itu tadi. Gara-gara Suroi itu tadi lah jauh. Aneh lah jauh tapi kisah situ ya kayak. Nya ulun sebulanan nang kayak ini banyak berkisah nang itu juga. Karena ulun teliti di antara penyakit masyarakat berumah tangga ya kayak itu. Penyakitnya ulun sudah meneliti ya. Jadi survei membuktikan. Di lapangan ternyata orang berumah tangga bisi penyakit nang kayak itu. Rata-rata tercipta rumah tangganya kada senyaman nang dibayangkan orang lain. Makanya ulun sebulanan ini kada dulak-dulaknya bapanggil nang itu. Sampai bini ulun tuh ucap anu dijar mayu dan juga kisah nang kakak itu ulun kena dulu nya ada ini kena memandak kisah nang itu nyambut dulu mana ada ulun soal nyambat ulun menyambat ini karena baru-baru mendapat penelitian itu kita peneliti perhatikan rumah tangga orang ini dilihat di luar bina bahagia sekalinya jalannya macam-macam akhirnya diketahui kayak ini rata-rata kayak ini penyakit perlu disampaikan supaya artinya umat ini kalau berumah tangga bisa menciptakan suasana romantisme dalam rumah tangga. Jangan melihat drakor aja biar romantis. Paham lah drakor, drama Korea. Itu mungkin ada nama yang nonton kita tahu kan. Ulun kan kada bisa nonton cuma tahu di kabar. Bila drakor singkatannya drama Korea. Bila piktor singkatannya pikiran kotor. Itu bahasa-bahasa orang gaul begini. Dan tuan guru pun perlu tahu supaya kada dikumpulkan di orang. Tahu ulun anak ulun ni piktor guru aja. Enggak ulun apa piktor? Ikam tuh piktor. Ngaran enggak piktor kada pikiran kotor guru aja. Itu lejati. Nah, itulah sudah intinya. Jadi pada intinya, ya itulah sudah intinya. Intinya malam Isra Mi'raj Nabi melihat ada orang yang kuat imannya sampai tercium bau harum yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan Tuhan menguatkan iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagakan iman anak cucu-cucu kita. Mudah-mudahan sabadataan kita qabul hajat. Nah hadir malam hari ini diampuni dosa. Nah hadir malam hari ini diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridho, minta rela pala, ulun tersalah minta rela. Nggih amun ada panggilan ulun mula nang tasalah minta rela ulun lah. Jangan dianggap we. Lah, orang-orang mau hawan ulun ne. Dari sambung madu tadi, jangan orang jangan mula, jangan merajo lah. Merajo ulun kada datang lagi kan di berarti ne. Ibat kan nyuruh tinggal kan kada ulun singgah lagi. Terus merajo. Minta rela ulun mau ulun ada tasalah itu semata-mata kemunggulan ulun seorang. Punya ada benarnya itu memang hidayah yang Allah berikan kepada ulun. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insya Allah kita bertamuan lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Tapi kalau ada kamar mandi di rumah, mandi di rumah aja. Kada usah sumur di ladang ada ular biar. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung irian, burung cendrawasih, burung belibis, burung perkutut, burung merpati. Itulah nama-nama burung. Okay.
Anak singa gugur ke jurang mati. Ya gugur ke jurang mati. Bisa aja dah. Demikian ini ulun sampaikan bagi kalian yang ingin memiliki koleksi foto pribadi ulun yang resmi diterbitkan oleh Majelis Dakwah Sabiulul Anwar. Itu posisinya ada di belakang bimbingan sana. Di atas meja yang berwarna putih itu foto cetakan resmi majelis kami. Duitnya digunakan untuk operasional majelis. Dan di situ macam-macam foto ada. Ada foto yang pinata kureheng, ada foto yang pinata masam sedikit, ada lawan tuan-tuan guru, ada juga foto yang rahatan beramin. Itu yang di belakang sana, itu yang resmi cetakan dari majelis kami. Jadi belanja sambil beramal. 1 10.000, ambil 1 bayar 100.000, lebih bagus. Itu nanda perulun sampaikan, kurang lebihnya minta Allah, minta halal, minta maaf. Hada minni wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.